berani bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu. Jangan hanya ambil sisi manfaat dari orang Indonesia saja. Nggak pulang, bahkan dia nggak peduli dengan hidup saya gitu. Dengan semua apa yang saya lakuin sekarang atau hidup saya lah intinya. Dan saya juga kan ingin saya pengen lebih baik lagi ke depan ya, untuk mencari kehidupan yang baru gitu. Kalau memang mau sudah ya sudah gitu, tanggung jawab aja gitu sih Mas. Momen terakhir menjadi seorang istri yang benar-benar istri mungkin kapan mungkin Mbak Nuni? Maksudnya ketika Mbak Nuni sebagai istri bersama dengan Ali kapan, tahun berapa ketika masih satu rumah masih sebagai istri yang seperti istri pada umumnya gitu maksudnya? Saya pas menikah memang langsung nggak tahu lagi kabar, bahkan semua menikah juga di bawah. Itu yang kami pertanyakan sampai sekarang, ada apa? Jadi saya tambahkan, semenjak menikah, sejak kabul, klien saya ini, Ibu Nuni Irvana itu tidak pernah tinggal bersama dengan alif-alif. Dia itu langsung pergi setelah hijab kabul, ya kan? Nah, artinya apa yang diinginkan dia? Gitu. Nikahnya resmi sah, bukunya ada, ya kan? Bukunya itu yang dibawa. Apakah memang bukunya itu dipergunakan untuk hal-hal yang lain? Karena patut diduga dia itu adalah warga negara asing yang saat ini masih menjadi warga negara Malaysia. Ya, entah itu dipergunakan untuk hal komersil yang lain, kita tidak tahu gitu. Tapi intinya jangan orang Indonesia yang dikorbankan, apalagi dalam hal ini perempuan, gitu loh. Harusnya dia sebagai laki-laki berani bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab gitu. Jangan hanya ambil sisi manfaat dari orang Indonesia saja. Itu tambahannya. Saya sepakat itu. Jadi saya merasa klien saya ini dimanfaatkan di situ. Jadi hanya untuk kepentingan-kepentingan yang saya lihat itu sangatlah tidak bernurani, tidak berhati seorang suami semana layaknya suami yang tanggung jawab, yang mengasihi istri, yang memberikan kenyamanan hidup baik dunia maupun akhiratnya gitu kan. Jadi klien saya ini adalah salah satu korban dari perempuan Indonesia yang dianggap sepele sama dia, karena dia ini orang asing tapi sangat keji gitu, menganggap perempuan Indonesia itu rendah, mudah atau apa bagaimana. Makanya saya ketika itu melihat case ini, saya tidak bisa didiamkan. Orang seperti ini harus dikasih pelajaran supaya nggak semena-mena sama perempuan Indonesia. Seperti itu. Saya tidak sepakat dengan dia seperti itu. Iya, dan tambahannya memang 2021 itu memang ada etikat ya tidak baik, kita bisa bilang tidak baik untuk membatalkan pernikahannya dengan istri sahnya ini. Dan Mbak Nuning ini, klien kami ini mengetahui bahwa dari situ dia mengetahui bahwa Alif ini sudah menikah lagi dengan dua wanita, yaitu Nora pada tanggal 2016 NA dan AO pada tanggal 2018 19 Desember 2018, dan ingin membatalkan begitu saja pernikahan yang sah. Nah, untungnya permohonannya itu ditolak oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Jadi kenapa nih sampai 2025? Karena klien kami masih menunggu itikat baik dari saudara Alif Ali, dan sampai saat ini sih belum ada. Ya, makanya akhirnya kami melaporkan seperti yang tadi kami sudah jelaskan. Begitu. Tapi Mbak Nuni mungkin boleh diceritain nggak sih sampai bisa ketemu sama dia, sampai akhirnya mau menikah, dan pada saat pernikahan itu siapa saja saksinya, kan dari cowok juga harus ada. Boleh diceritain Mbak? Kalau pertamanya itu saya dijodohkan dengan mungkin teman saya atau temannya dia juga gitu. Cuman sampai saat ini orangnya yang menjodohkan saya nggak ada, nggak tahu, dicari di medsos juga nggak bisa, nggak ketemu sampai sekarang. Tentu pada saat pernikahan itu terjadi, saksi-saksinya sendiri siapa tuh? Ada dari keluarga saya juga ada. Kebetulan saya sudah meninggal.
dan ada adik saya yang jadi saksi pada saat itu. Kalau dari pihak laki-laki pun waktu itu ada ya, cuma saya agak lupa ya, tapi ada dia saksi. Begitu kalau selesai melakukan ijab kabul langsung dia meninggalkan dunia ilmu kah atau seperti apa dengan membawa surat buku nikah itu? Iya, meninggalkan saya dengan buku nikah. Alasannya mungkin Alasannya dia nggak banyak ngomong. Tapi sejauh ini dengan modal dia punya buku nikah yang dia pegang, apa sudah ada perbuatan-perbuatan yang mungkin negatif yang telah dia lakukan menggunakan buku nikah itu yang mungkin berimbas ke grooming nggak sih? Ya, apa ya, mungkin dia bisa tinggal di Indonesia ya kan, atau mungkin dia bisa cari usaha kerja, sementara kan dia nggak pernah nafkahin saya gitu. Saya benar-benar nggak nyangka aja sih kalau dia nggak tanggung jawab gitu, ibaratnya. Nggak pernah nafkahin Mbak Nuning, nah, gimana? Sampai saya, waktu itu ya, maksudnya pas pernikahan ya, itu selama pernikahan maksud saya. Artinya Otomatis jadi lahir batin ya, nafkah lahir Iya. batin dari 2011 sampai saat ini nafkahnya nafkah lahir batin belum pernah diberikan. Ya. artinya selama 14 tahun ini Mbak Nuning selalu ya nyari nafkah sendiri dong artinya. Betul, Kerja sendiri. kerja sendiri, apa semuanya sendiri. Kerja sendiri di restoran yang pada saat itu 2021 lawyernya sempat ngejar-ngejar dia untuk menandatangani sekertas sepucuk surat untuk bersedia menandatangani itu, tidak pernah ada perkawinan. Itu sangat jahat sekali sih menurut saya. Itu jahat sekali. Klien saya sedang bekerja di salah satu restoran, kemudian didatengin oleh sekelompok lawyernya itu di lokasi tempat dia bekerja, disodorin Selama beberapa hari. Iya, disodorin. Jadi kayak diteror sampai manajer restoran itu negor dia, ada apa kamu? Ada masalah apa? Kok orang-orang itu ramai, terus kayak ada bawa-bawa media atau apa gitu. Sehingga kasihan sebenarnya, dari situ sudah kena mental saat itu tuh gitu. Kena tekanan batin. Belum lagi cemoohan orang, macam-macam gitu. Jadi Artinya menurut saya, ya itu menurut saya, ya klien saya ini patut diperjuangkan untuk masalah hak-haknya seperti itu. Artinya kerugian dirasakan berarti kebanyakan dari imaterial artinya ya, atau seperti Lahir batin, material dan imaterial. Oke. Terakhir kontakan dengan Alif pas kapan mungkin Mbak? Terakhir sih kita nggak pernah itu pas waktu sidang-sidang kita juga, maksudnya untuk bidang. Artinya nggak pernah ada ketemu lagi setelah itu? Pernah ada itikat baik juga. Pas Dari Mbak Nuning pun nggak pernah mencoba untuk menghubungi atau seperti apa? kalau saya kan dulu sempat mencari, cuma kan saya nggak tahu ya, dia bilangnya pengusaha, cuma kan saya nggak tahu dia pengusaha apa gitu, di mana saya, di gedung-gedung mana saya harus nyari gitu kan. Kalau mungkin saya tahu awalnya dia public figure, mungkin saya bisa nyari ke studi apa mungkin. Berarti dari awal memang nggak tahu kalau ada Iya, karena kan dari pihak sana bilangnya dia itu pengusaha. Tahu artis kapan coba ceritain? Tahu dia itu seorang artis. Pasti kami semua penasaran kapan. Kebetulan kan saya dulu kerjanya benar-benar panjang ya, jadi nggak sempat melihat televisi yang banyak. Jadi tahu-tahunya tuh pas bahkan saya dikasih tahu sama teman saya pas munculnya orang itu gitu. Nah iya, dia disitu ternyata dia pemain sinetron gitu. Di cross check. Apa main apa, film apa? Ada Heart to Heart ya, saya di situ. Ya tuh pas tahun berapa? 2010-an. Sajen, seingat saya aja. Kayaknya ada beberapa deh dia main film. Kayaknya udah nggak terlalu aktif juga, nggak tahu masih penadaannya mungkin dari pihak pos hukum soal ngecek gak sih atau gimana? Setelah dilaporkan berarti kan Saya sih nge-tracking di internet ya, dia lagi aktif bikin proyekan apa gitu, project. Tapi memang kalau project film kayaknya belum ya, terbaru. Jadi ini saya infokan juga. Pertama, ini kan memang sah Ibu Nuning Irfana ini istri Alif Ali. Maka ini saya infokan juga untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kaum perempuan, bahwa ada istrinya Alif Ali yang sah. Maka apabila Alif Ali ingin menikah lagi,
ya khususnya bagi kaum perempuan wanita Indonesia ini haruslah izin dari istri pertama. Kalau dia tidak mendapatkan izin itu, ingat itu ada pidana. Makanya saya informasikan hal ini. Yang kedua, untuk institusi baik institusi pemerintahan maupun pihak swasta, bahwa Alif Ali ini punya istri sah Nuning Irpana yang bernama Nuning Irpana. Apabila dia